Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengaku menemukan dugaan terjadi kecurangan setelah mendapatkan foto dan video dari aktivitas pencoblosan surat suara secara ilegal untuk pemilih luar negeri di Malaysia. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menjelaskan adanya dugaan kecurangan surat suara di Malaysia yang sudah tercoblos gambar paslon. Dalam video amatir memperlihatkan sejumlah karung yang berisi surat suara. Ada aktivitas orang yang membuka dan juga mencoblos serta melipat kembali surat suara lalu dimasukkan ke dalam amplop. Habibur Rahman juga menambahkan dugaan kecurangan tersebut dilakukan oleh panitia pemilihan luar negeri atau PPLN dan juga terlibatan oknum pegawai kedutaan RI di Malaysia. Namun Habibur Rahman juga tidak merinci lebih detail dari mana gambar foto dan juga rekaman video ini didapat. Dia menegaskan pihaknya juga segera merespon dengan membuat laporan kepada Bawaslu terkait temuan ini. Dugaan adanya aktivitas pencoblosan sejumlah sekitar ribuan surat suara secara ilegal untuk pemilih luar negeri di Malaysia. Informasi tersebut disertai dengan bukti foto dan video yang menunjukkan sejumlah orang melakukan pencoblosan surat suara legislatif untuk partai dan caleg tertentu, nanti bisa dilihat saja. Dan suara pilpres yang dicoblos itu paslon nomor urut 3. Kita akan dalami temuan dugaan surat tercoblos di Malaysia. Kita langsung tergabung dengan Pak Puadi, anggota Bawaslu RI. Kita langsung tersambung kembali. Selamat malam Pak Puadi. Assalamualaikum, salam sehat. Selamat malam, waalaikumsalam. Terima kasih untuk meluangkan waktu bersama kami di Prime News malam ini Pak Puadi. Pak Puadi sudah menerima tentunya dari TKN Prabowo Gibran terkait dengan temuan mereka. Ya, Bawaslu belum menerima aduan dari tim TKN 02, namun Bawaslu sudah mengetahui informasi terkait dengan video viral mengenai surat suara yang dicoblos oleh oknum tertentu dengan yang kami duga ini terjadi di Kuala Lumpur. Nah, peristiwa yang sampai juga dilaporkan secara resmi oleh seseorang kepada Bawaslu pada hari Selasa, tanggal 6 Februari. Nah, kalau dilihat dari video yang viral, memang diduga surat suaranya bertuliskan Pos Malaysia ya. Namun belum bisa dipastikan mengingat dalam proses penelusuran hari ini, Panwas Luar Negeri Kuala Lumpur pada hari Rabu ya akan meminta keterangan pihak POS bersama dengan PPLN dan Gakumdu terhadap dugaan pelanggaran berupa surat suara tercoblos oleh salah satu paslon. Hasil penelusuran pengawas pemilu menemukan terdapat surat suara tercoblos di Puchong, wilayah Selangor ya. Nah, ini tim Bawaslu yang diturunkan melakukan identifikasi terhadap beberapa postcode yang berasal dari video, yaitu postcode 47300 dengan postcode yang berasal dari pos Puchong ya, postcode di 50400, kemudian ada postcode 47300 merupakan juga postcode untuk DPT pos di wilayah Selangor, kemudian juga sementara postcode di 50400 juga merupakan pos kode untuk DPT wilayah di WP Kuala Lumpur. Demikian. Berarti keasliannya masih belum bisa didapat begitu ya Pak Puadi ya, masih ditelusuri lebih dalam. Ada tudingan juga Pak Puadi, ini melibatkan anggota PPLN dan juga keterlibatan oknum pegawai kedutaan. Apakah Bawaslu juga sudah menerima hal ini? Ya, kalau ditanya persoalan keaslian memang belum bisa dipastikan karena kan sedang dilakukan proses penelusuran ya oleh Panwas LN di Kuala Lumpur.
Tadi saya sudah sampaikan, karena memang kalau dilihat dari video yang viral memang diduga memang surat suaranya yang bertuliskan di pos Malaysia ini namun belum bisa dipastikan mengingat masih dalam proses penelusuran. Baik, kemudian langkah selain mengirimkan tim, KPU juga ditunjuk untuk ke sana begitu ya, mengecek langsung bagaimana kemudian jeda waktu yang dibutuhkan agar bisa menemukan keaslian atau tidaknya, Pak Puadi. Ya, kalau di undang-undang memang kita punya waktu ya 7 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan 7 hari. Nah, kita masih dalam proses ya penelusuran sehingga nanti dalam proses penelusurannya dituangkan dalam LHP, laporan hasil pengawasan. Sehingga nanti kalau cukup kuat bukti-bukti yang dilakukan oleh teman-teman Panwas luar negeri terutama KL ya ini juga bersama dengan PPLN bersama dengan Gakumdu. Jadi nanti kalau cukup kuat buktinya untuk bisa dijadikan temuan, barulah nanti kita mintai keterangan, klarifikasi. Nah, waktu itulah yang undang-undang mengisyaratkan meminta dengan waktu 7+7 itulah berjalan. Nah, ini karena masih dalam proses penelusuran ya, mengumpulkan bukti-buktinya dulu. Nah, kemudian ini dilakukan oleh siapa gitu kan. Kemudian juga sudah dipastikan dalam proses identifikasinya. Karena memang tadi saya sudah sampaikan, sebelum menjadi viral video ini dengan dugaan pencoblosan surat suara, pengawasan pemilu di Kuala Lumpur memang telah bergerak melakukan koordinasi dengan pihak PPLN di Kuala Lumpur. Nah, pada yang sama juga terdapat tim kita di sana, Mas. Ada tim Bawaslu bersama unsur Gakumdu yang ditugaskan di Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan Atpol juga ya KBRI Malaysia dalam melakukan penelusuran secara bersama-sama. Nah, untuk itu kami masih menunggu laporan dari tim yang diturunkan karena kami masih juga mencari satu informasi terkait siapa pelakunya ya kalau tempat sudah diidentifikasi. Baik, Demikian. kalau merujuk kepada aturan KPU ya Pak Puadi, kalau di luar negeri pencoblosan dilakukan di 3 tempat yang berbeda. Di TPS LN, di kantor kedutaan, konsulat jenderal begitu ya. Kemudian yang kedua, informasi yang saya himpun adalah menyoblos dengan memberikan hak suaranya itu dikirimkan melalui kotak suara keliling begitu ya KSK karena terlalu jauh dari TPS. Yang ketiga, tempat yang terpencil akan dikirimkan via pos. Apakah tim Bawaslu juga akan mengawasi 3 tempat ini, Pak Puadi? Ya memang perlu diinformasikan juga di Malaysia ini kan terdiri dari 6 titik penyelenggaraan pemilu. Meliputi Kuala Lumpur, kemudian Johor Bahru, Penang, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau ya. Nah, dalam konteks persoalan video yang diduga terjadi di Kuala Lumpur, maka keterangan yang saya berikan dalam ruang lingkup Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur ini kan terdapat 3 metode pemilihan. Jadi ada TPS, kemudian KSK, dan POS ya. Nah, jumlah pemilih untuk metode TPS ini kan terdiri dari 222.945, jadi 222.945 pemilih. Kemudian juga ada metode KSK ya, kotak suara keliling sebanyak 67.946 pemilih dan juga ada metode POS sebanyak 447.258 pemilih. Nah, lalu untuk penyelenggaraan pemungutan suara di TPS ini kan dijadwalkan tanggal 11 Februari. Kemudian untuk KSK-nya juga dijadwalkan pada tanggal 4 sampai 10 Februari ini sudah berlangsung ya. Sementara untuk metode pos surat suara sudah dimulai dikirimkan
ke pemilih pada tanggal 11 Januari dan akan pengembaliannya ditunggu sampai tanggal 15 Februari. Nah, ini berkaitan tentang mekanisme yang berjalan. Nah, tapi tetap kita memastikan bahwa dalam proses yang tadi saya sampaikan tadi, pengawasan dilakukan, tetap melakukan pengawasan melekat oleh jajaran kami, Panwas Luar Negeri, sesuai dengan wilayahnya yang tadi saya sebutkan. Ada Johor Baru, Penang, Kuching, dan Kota Kinabalu serta Tawau. Demikian. Kita tunggu hasil pendalaman dari Bawaslu terkait hal ini. Apakah benar ini nyata atau rekayasa? Ini pertanyaan publik, Pak Puadi. Terima kasih untuk waktu Anda, Pak Puadi, anggota Bawaslu RI bersama kami di Prime News. Selamat malam. Assalamualaikum, salam sehat. Selamat malam. Waalaikumsalam.